Shalom. 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 Kami ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini. Kita pujikan kemenangan terjadi di sini. Kami mohon sidang untuk bangkit berdiri.
terjadi saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kemenangan, kesembuhan terjadi saat ini. Kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Kita akan bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita pujikan, bukan bangkit. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, menyalakan firman-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat kemenangan. Dan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Kami silakan duduk. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Tuhan, dah saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
bersyukur, terima kasih ya Bapa. Segala puji bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur. Segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu di tempat ini ya Bapa, seperti di dalam surga. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan tubuh jiwa raga kami yang sehat. Kami boleh menghirup udara segar yang Tuhan beri buat kami semua. Ini semua karena kemurahan Engkau yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Tiada kata yang dapat kami ucapkan Tuhan, Terima kasih. selain ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Bahkan Engkau teramat baik bagi kami ya Bapa. Kasih, haleluya, Yesus. Biarlah senantiasa Engkau berdaulat penuh atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Segala pujian telah kami naikkan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Dan kembali menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, hidup kami boleh Engkau merdekakan. Hidup kami boleh menjadi umat-umat berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati membawa hamba Engkau yang akan menaburkan benih firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi. Biarlah setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh membawa perubahan hidup, membawa pemulihan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Engkau telah pimpin acara kebaktian dari awal pertengahan sampai akhirnya kami percayakan dalam satu nama Tuhan kami yang penuh ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini. Saya percaya rahmat anugerah Tuhan yang senantiasa baru itu limpah atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sediakan hati pikiran kita, tanah hati yang terbaik untuk kita kembali ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan dan iman. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang bisa diandalkan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23, kita akan membaca ayat yang ketiga saja ya. Mazmur 23 ayat yang ketiga saja. Sekali lagi Mazmur 23 ayat yang ketiga. Katakan amin yang sudah mendapat. Yang di luar katakan amin. Puji Tuhan. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Puji Tuhan. Beberapa minggu ini kita mendengar firman Tuhan. Kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau akan tenang. Kalau engkau lebih dekat sama Tuhan lagi, engkau akan lebih tenang. Semakin dekat sama Tuhan, semakin tenang. Apalagi kalau selalu dekat sama Tuhan, kita juga akan selalu tenang. Daud juga memberikan satu pengalaman iman
pengalaman hidup yang luar biasa. Ketika aku takut, saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, aku tidak takut lagi. Minggu yang lalu kita sama-sama melihat, merenungkan satu kebenaran, biar datang kerajaan Tuhan di bumi ini seperti di surga. Ketika kita menghadirkan surga di dalam kehidupan kita, di bumi, di keluarga kita, di pribadi kita, di keluarga sanak saudara kita, mendatangkan surga, pasti akan ada ketenangan. Apalagi kalau firman-Nya hadir dalam kehidupan kita, pasti kita akan damai sejahtera. Di minggu yang luar biasa diberkati Tuhan ini, kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dari pribadi Daud. Dia menyatakan kepada Tuhan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita tidak merenungkan bagian yang atas, tapi kita akan merenungkan bagian yang penting ini. Ia menuntun, kata menuntun ini yang kita akan sama-sama lebih lanjut renungkan. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar dengan pengalaman dari Daud, hamba Tuhan yang luar biasa ini, juga jadi pengalaman iman kita, sehingga kita boleh jadi berkat, jadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Oke, luar biasa. Ia menuntun aku. Katakan menuntun. Sekali lagi katakan menuntun. Kata ini penting. Saya diberkati Tuhan dengan kata ini. Ada tema besar yang harus kita beberapa minggu ini kita sama-sama dengar. Jadikan Yesus itu jurumudi hidup kita. Jadikan Yesus itu sekali lagi jurumudi hidup kita. Pasti kita akan sampai kepada tujuan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapat satu artikel. Dari artikel itu ada gambar. Dari gambar itu saya mengerti sesuatu, yaitu ini, formasi serigala ketika dia berjalan. Jalan, ternyata ada beberapa rangkaian, ada sesuatu yang bisa kita petik jadi satu pelajaran. Dari formasi ini saya melihat, terima kasih Tuhan, kok saya tidak dinyatakan sebagai perumpamaan dalam hal ini serigala. Tetapi saya bukan dinyatakan seperti itu. Ini saya bersyukur. Karena apa? Ketika kita melihat formasi serigala dalam hal ini berjalan, itu pasti di depan itu ada 3 serigala. Ada 3 serigala, 1, 2, 3. Terus dari 3 serigala itu ada kelompok kedua, 5 serigala. 1, 2, 3, 4, 5. Di formasi kelompok yang kedua ada kumpulan serigala lagi panjang. Setelah kumpulan serigala yang panjang, di belakangnya lagi ada 5 lagi kelompok serigala. Terus diakhiri dengan 1 serigala. Jadi saya ulang, 3 serigala di depan, itu serigala yang sudah lanjut atau sudah berumur. Kenapa kok dia berjalan di depan? Untuk menjaga tempo perjalanan supaya
yang di belakang ndak, bahasa Jawa ini kepontalan gitu ya. Yang sudah berumur silahkan di depan, supaya laju tempo jalannya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. 5 serigala di depannya lagi atau di belakangnya yang 3 tadi, itu serigala pemberani. Serigala yang siap tempur, serigala yang kuat, serigala yang tenaganya itu bisa diandalkan. Kelompok selanjutnya ada kumpulan lagi serigala. Ini serigala yang lemah, yang mungkin habis tarung sama binatang yang lain terus terluka. Ini kumpulan yang selanjutnya. Di belakang kumpulan yang lemah, terluka dan sebagainya ada 5 serigala lagi. Itu serigala yang kuat, siap tempur, pemberani, garang, tenaganya hebat luar biasa. Terus kemudian yang di paling belakang itu ada 1 serigala, yaitu ketuanya. Jadi pemimpinnya ada di paling belakang. Ini bisa dilihat di Instagram, juga bisa dilihat di Google Bapak Ibu. Ya nanti silakan Bapak Ibu bisa cross check dari gambaran ini. Jadi ini 3 di depan, 5 di belakangnya, terus kemudian ada lagi kumpulan serigala-serigala yang lain, terus kemudian ada 5 lagi di bagian belakang, dan ada 1 serigala yang paling belakang, yaitu ketuanya. Ini formasi serigala ketika berjalan. Nah, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih perumpamaan ke dalam hidup saya atau ke dalam hidup Bapak Ibu, bukan sebagai serigala. Bapak Ibu mau dinyatakan serigala-serigalanya Tuhan gitu? Kan lucu ya? Kita adalah serigala-serigalanya Tuhan. Oh, enggak seperti itu ya. Tetapi apa Bapak Ibu, kita itu adalah, kita adalah domba. Kalau kita domba berarti Tuhan adalah gembala. Saya cari gimana formasi domba ketika berjalan. Kalau serigala jelas kita tahu, ini 3 ini pasti serigala yang sudah berumur lanjut untuk jaga tempo supaya jalannya itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Yang di belakangnya siap tempur, kalau ada hal-hal yang membahayakan dia siap untuk membentengi atau menolong yang tengah ini, yang terluka, yang mungkin lemah dan lain sebagainya. Yang belakang di bawahnya ini, belakangnya ini juga siap tempur. Lah pemimpin nih paling buncit buri dewi Bapak, mengontrol semuanya bisa tetap jalan sampai sana. Ada sisi positifnya ternyata ya, di situ juga ada. Tetapi dalam hal ini saya bersyukurnya kepada Tuhan, saya bukan serigalanya Tuhan, tapi saya domba. Ya saya cek, saya cari, ternyata saya menemukan gambar domba ketika berjalan itu formasinya unik. Dia di belakangnya gembala. Wah maaf ya, gambarnya kurang cetol ini ya. Tapi silahkan nanti cek, bisa Bapak Ibu browsing di internet, Mbak Google gitu, tanya gimana kalau domba itu berjalan. Pasti yang depan itu gembala, kemudian dombanya di belakang. Di gambar ini jelas ini ya, ini kurang jelas. Depan mesti gembala, gembalanya berjalan di depan, terus yang di belakang itu pasti domba. Itu namanya menuntun tuh seperti itu. Tuhan menuntun. Dalam Mazmur 23 dinyatakan, Ia menuntun aku. Berarti sang gembala itu tahu tempat-tempat yang enak. Sang gembala itu tahu tempat-tempat yang sangat nyaman. Sang gembala tahu tempat yang mendatangkan sukacita bagi domba. Sang gembala juga tahu di mana dia bisa menyatakan yang terbaik untuk domba-dombanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya bersyukur di sini. Sekali lagi, ini bolak-balik nanti saya akan ngomong bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Saya bukan serigalanya Tuhan, tetapi saya domba-dombanya Tuhan.
Dan Bapak Ibu juga domba-dombanya Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang di depan menuntun kehidupan kita jadi jurumudi hidup kita. Pasti kita akan menerima, mengalami keberkatan yang luar biasa. Amin. Oke, sekarang kita lanjut. Tuhan menuntun umatnya. Dari apa yang firman Tuhan sudah nyatakan kepada kita ini, kita akan berangkat perenungan kita kepada satu perjalanan dari bangsa Israel. Kita baca Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, saya mau kita bersama-sama membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya 17 sampai 22. Keluaran pasal 13, 17 sampai 22. Judulnya apa? Allah menuntun umatnya. Berarti Allah posisinya di depan, umatnya di belakang. Cocok. Tuhan kasih perumpamaan kepada gerejanya, Tuhan kasih perumpamaan kepada jemaatnya, Tuhan kasih perumpamaan kepada kita, itu luar biasa. Kok bukan kita adalah gajah-gajahnya Tuhan gitu ya? Kok kita bukan wedus-wedus gitu ya? Kok kita bukan yang namanya cacing-cacingnya Tuhan? Kok yodom? Kalau kita mungkin di lingkungan kita banyak peternak domba, bisa dipraktekkan ini. Bapak Ibu berjalan di depan, pasti dombanya akan ngitut di belakang. Luar biasa. Tuhan kasih perumpamaan luar biasa ini. Allah menuntun umatnya. Kita baca ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Baca bersama. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa. Allah menuntun umatnya. Dari pembacaan ini ada dua perkara yang kita bisa renungkan. Yang pertama, Allah menuntun melalui jalan yang tidak biasa. Allah menuntun bangsa Israel melalui jalan yang tidak biasa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat peta perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari Mesir menuju Kanaan itu melalui jalur atau daerah Filistin. Dan itu bisa ditempuh cuma 40 hari. Terus naik sampai Kanaan. Tetapi Tuhan tidak menuntun lewat itu. Tuhan menuntun di jalur lain. Yang namanya padang gurun. Alasannya apa? Alasan Tuhan kenapa? Kok tidak langsung tapi harus ke padang gurun? Tadi kita tahu, supaya bangsa itu tidak menyesal. Ayat yang ke-17.
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu apa? Menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Menyesal, ini enggak enak. Kenapa kok orang bisa menyesal? Itu kadang-kadang membandingkan ya. Seandainya aku dulu tidak seperti itu, sekarang mungkin tidak seperti ini gitu ya. Seandainya dulu aku tidak memilih itu, akibatnya sekarang tidak seperti ini. Biasanya membandingkan itu seperti itu. Bisa jadi bangsa Israel langsung perang melawan orang Filistin. Loh, bangsa Israel itu tidak punya kompetensi, kemampuan untuk berperang Bapak Ibu. Karena apa? Dia di Mesir punya kerjaan. Kerjaannya adalah kuli atau budak. Tidak punya kemampuan untuk berperang dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak tuntun langsung ke sana, tapi di jalan yang tidak biasa. Tetapi di jalan yang tidak biasa ini, Tuhan mau bahwasanya rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan bagi umatnya, tapi damai sejahtera. Bangsa Israel dituntun Tuhan tidak di jalur yang biasa. Kalau di jalur yang biasa, tidak akan pernah mengalami yang namanya Laut Merah itu terbelah. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan dengan aman, tanpa basah. Kalau di jalan yang biasa, bangsa Israel tidak akan pernah mengalami setiap hari makan mana, setiap sore makan daging, tidak akan pernah. Dan kalau di jalan yang biasa, bangsa Israel tidak akan pernah dalam sejarah hidup punya pengalaman menang perang terhadap orang-orang Amalek. Kita sudah mendengar ini, Keluaran 17:8 sampai 16. Bagaimana Tuhan begitu hebat membuat bangsa Israel berkemenangan atase orang yang tidak pernah megang senjata, tidak pernah diajar untuk berperang. Tetapi ketika Musa mengangkat tongkatnya, bangsa Israel menang. Capek, Musa menurunkan tongkatnya, bangsa Israel kalah. Jadi kayaknya tangannya Musa yang terangkat itu kayak on off listrik loh Bapak Ibu. Kalau di on ke menang. Coba Bapak Ibu, kalau di jalur biasa tidak akan pernah punya pengalaman menang perang terhadap Amalek. Kalau di jalur biasa tidak akan pernah kenal yang namanya Simson. Hakim-hakim 13-16, baca nanti di rumah. Karena diputer-puter di padang gurun 40 tahun, bangsa Israel boleh mengenal, mengerti Tuhan yang hidup berkuasa. Lewat seorang yang namanya Simson, satu orang bisa mengalahkan ratusan, mungkin ribuan orang-orang Filistin. Luar biasa. Dan kalau di jalur biasa, gak ada Daud Bapak Ibu. Gak ada Daud yang menang terhadap pahlawan Filistin yang namanya Goliat. Perang Amalek zaman hakim-hakim di 1 Samuel, itu perjalanan panjang 40 tahun bangsa Israel. Luar biasa. Tuhan tuntun tidak di jalur biasa, tapi di jalur yang tidak biasa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel melihat tangan kuatnya Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memposisikan diri sebagai domba-domba Tuhan, Tuhan ada di depan kita. Ini kalau Tuhan tuntun kita tidak di jalur jalan yang biasa, ayo jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan lari dari Tuhan, apalagi undur dari Tuhan, jangan. Tuhan mau memberkati hidup saya dan Bapak Ibu, itu gampang banget. Saya pernah nyatakan, 430 tahun bangsa Israel jadi budak. 430 tahun jadi budak.
kurang dari 2 minggu statusnya bukan budak lagi, tapi orang yang bebas merdeka. 430 tahun, waktu yang lama. Mereka menantikan kebebasan. Untuk membebaskan bangsa Israel tidak butuh tahunan Tuhan. Setelah 10 tulah, bangsa Israel bebas. Untuk Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu gampang, sangat gampang. Kita percaya toh kita akan semakin naik dan tidak turun, amin? Amin. Kita bukan lagi ekor tapi kepala, kita percaya, amin? Oh, kita yakini amin. Tapi kalau kita domba dan dia adalah gembala, ingat ini, kadang-kadang Tuhan tidak kasih jalur biasa untuk membawa kita kepada yang jadi goal kita. Kalau begitu ya sudah, ikuti saja, wong kita adalah domba. Gembala memimpin kemana? Ikuti. Gembala membawa kemana? Ikuti. Dan lihat, ketika kita berada di posisi manapun, di peristiwa apapun, di situasi apapun, tetap Tuhan dengan kekuatannya akan menolong hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa mengalami mujizat setiap waktu dalam hidup ini. Contohnya bangsa Israel. Mereka bisa makan mana setiap hari, makan daging setiap hari. Mereka bisa melalui peperangan melawan ABC dan menang. Hidup bersama dengan Tuhan itu luar biasa indah Bapak Ibu. Amin. Asal mau dituntun. Asal kita mau dituntun sama Sang Gembala kita. Oleh sebab itu tetap jadikan Yesus jurumudi hidup kita. Meskipun kita melalui jalan yang tidak biasa, Tuhan izinkan dan Tuhan mau kita melihat kuasa Tuhan di situ. Tuhan mau kita melihat, menyaksikan Tuhan hidup berkuasa di situ. Posisikan diri kita sebagai domba, biar dia tetap yang di depan kita. Amin. Karena ia menuntun kita, domba-dombanya, ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Gembala kadang-kadang menuntun melalui jalan yang tidak biasa. Tetap ikuti Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang 21 sampai yang ke-22, ini lagi hebat. Tuhan itu menuntun dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Biar kita ngerti ini Bapak Ibu, dia menuntun itu dengan caranya, bukan caranya kita. Caranya Tuhan apa? Ada tiang awan, ketika tiang awan itu naik atau tiang api itu naik, bangsa Israel harus bersiap. Ketika tiang awan atau tiang api turun, bangsa Israel juga harus berkemah. Itu caranya Tuhan. Kalau caranya manusia gimana? Kok capek bongkar pasang kemah? Betul enggak? 40 tahun loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu 40 tahun pindah-pindah rumah gitu, capek enggak? Halo yang di luar, capek enggak? Jadi tahun ini rumahnya di Mojopurno, tahun depan rumahnya di mana itu? Tempur Sari, tahun depannya lagi rumahnya di depan gereja, tahun depan lagi rumahnya di bantaran kali. Tahun depan capek Bapak Ibu. Nek dipikir manusia capek, tapi itu caranya Tuhan. Halo jemaat, caranya Tuhan. Seperti itu. Di mana tiang awan atau tiang api itu naik, lah siap-siap bangsa Israel terus pindah. Bongkar kemah. Turun, ya sudah, mereka harus berkemah kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kok kita harus pakai caranya Tuhan? Alasannya ini, supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. 24 jam dalam 40 tahun. Ini alasan Tuhan. Kalau pakai caranya manusia, wis gak kemput Bapak Ibu, bingung mikirnya. Tapi kalau pakai caranya Tuhan, bisa. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Dalam Keluaran 12:33 sampai 40,
itu bangsa Israel itu seperti diusir-usir sama bangsa Mesir. Setelah tulah yang ke-10, anak sulung orang-orang Mesir itu mati. Bangsa Israel itu diusir, ayo kalau bersegera keluar kamu dari Mesir. Karena apa? Kalau kamu tidak keluar, Tuhan akan menimpakan yang lebih lagi kepada kami. Jadi seperti rodok diusir itu bangsa Israel dari Mesir. Ya sudah, wong namanya orang diusir kan tidak ada persiapan. Kalau Bapak Ibu mau pergi beberapa waktu, beberapa hari keluar kota, pasti koper ini untuk baju, koper ini untuk perbekalan makanan, koper ini untuk macam-macam dan ada persiapan, enak. Lah ini enggak. Baca nanti Keluaran 12:33 sampai 40. Bangsa Israel itu disuruh, ayo cepat keluar, cepat keluar, cepat. Lah kalau namanya disuruh cepat keluar, berarti yang digunakan ya sak ketemu nih. Yang dibawa ya yang seadanya, betul toh? Kalau dia pakai baju, ya baju ini aja yang dipakai. Tetapi dahsyat luar biasa, ada miracle, ada mujizat, ada keajaiban Tuhan hebat ditunjukkan di sini. Ulangan 8, buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga dan 4. Ulangan 8, 3 dan 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Baca bersama. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saya tanya, Yola, di lemari baju ada berapa pasang setel baju? Wis bingung. Om, tetap kon ngitung berarti saya harus pulang dulu. Ya nggak apa-apa, pulang dulu. Lebih dari satu ya. Nggo kondangan dewe. Kerja dewe, kerja seneng 5 setel. Betul? Nggo dolan dewe neh. Buat acara gereja resmi ada lagi. Untuk di rumah juga ada. Lemari itu loh Bapak Ibu ya. Kalau bisa ngomong, wis hop, ojo mbok tambah neh, hop abot. Betul enggak? Kita pasti setuju kalau kita selama hidup sampai nanti meninggal, kita butuh pakaian tidak satu saja. Yang di luar setuju enggak? Jadi sampai kita nanti meninggal, pakaian kita cuma satu saja kan kita enggak setuju, tapi kita akan setuju kalau pakaian kita harus lebih dari satu. Setuju ya? Waduh, jalan yang mall, wih eneng kelambi, wah nyari, padahal kelambi yang lemari sih akeh gitu ya, beli lagi. Sehingga apa? Menambah perbendaharaan baju kita. Ya nggak apa-apa, kalau selagi ada dan memang itu ya bisa membuat Bapak Ibu nyaman, nggak apa-apa, silakan. Tetapi kita bisa melihat di tempat bangsa Israel itu keluar pada saat itu. Luar biasa ini Bapak Ibu. Sampai-sampai saya mau buat eksperimen. Pak Yakub setuju enggak dengan eksperimen saya ini nanti? Kita mau uji coba Pak Yakub ya. Atau mungkin yang di rumah dengar kebenaran ini. Ayo kita bereksperimen bersama. Sekarang kita pakai baju, setuju? Halo? Sekarang kita pakai alas kaki, sepatu, sandal atau setuju? Jangan pernah dilepas 1 tahun saja. Mau kira-kira? Halo? Wis toh, enggak apa-apa, enggak usah 40 tahun, please. Enggak 40 tahun, 1 tahun saja. Dengan baju ini, dasi ini, celana ini, sepatu ini. 1 tahun saja. Enggak 40 tahun. Ke gereja ya pakai ini, nanti sebentar lagi tidur ya get dasi gini Bapak Ibu. Get dasi. Sepaton tetap sepaton. Nanti ke pasar ya dasenan gini Bapak Ibu. Ke pasar. Kemanapun tetap pakai baju ini 1 tahun saja. Ayo kita bereksperimen. Mau? Kenapa kok enggak?
Om ambune om. Ya memang kita tahu ya, namanya baju itu pakai, dicuci, setrika, terus pakai lagi. Setelah dipakai, dicuci, setelah dicuci, setrika, setelah disetrika, pakai lagi, setelah dipakai, cuci lagi, setrika, pakai. Ayo katakan, pakai, cuci, setrika. Lanjut, pakai, cuci, dah sampai nanti jam 9. Pakai, cuci, setrika. Ketika baju dipakai, terus kemudian dicuci, terus disetrika, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak saya, Theo, Selin itu sekolah punya seragam. Pakai, cuci, setrika, pakai, cuci, setrika, pakai, cuci, setrika. Sing kalah itu mesti sikat. Bolot gitu ya, sikat. Suwek akhirnya. Ada yang suwek di sini, suwek di sini. Itu yang terjadi. Ketika dipakai, terus kemudian dicuci, disetrika, pakai, cuci, setrika, ya sudah. Ada masa yang namanya masa rusaknya kain ini. Ayo baca Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Sudah? Baca bersama. 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Baca yang keras. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apa yang bisa kita lihat ini? Apa yang bisa kita renungkan di sini? Gak tahu ya. Pada saat itu Tuhan ubah keringatnya bangsa Israel ya. Wangi kabeh gitu mungkin ya. Padahal mereka tidak di lingkungan AC. Mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu berdebu, kotor. Tetapi mereka tetap melihat miracle. Ada mujizat setiap hari. Kaleb masuk tanah Kanaan usia 80. Ketika dia keluar dari Mesir, usia dia 40 tahun. 40 tahun di padang gurun, dia masuk tanah Kanaan usia 80. Baju, kasut tetap tidak rusak, kata firman Tuhan, Ulangan 29 sampai 5. Yang jadi berkat, yang jadi hal yang dahsyat bagi saya, lah kalau dia keluar dari Mesir usia 1 tahun. Halo? Usia 1 tahun. Dia ada di padang gurun. Masuk Kanaan usia berapa? 41 tahun. Lah, usia 1 tahun tingginya sesaya Bapak Ibu ya. Usia 1 tahun tingginya sesiapa? Kecil. Masih kecil, kakinya kecil, body posturnya masih kecil. Kemudian dia usia 5 tahun, usia 10 tahun. Kapan itu kain dan kaki, alas kaki, kasut modot kapan? Kita nggak ngerti. Duh, Bapak Ibu belum nggak di sini ya? Halo, usia 1 tahun tuh kecil. Dia diusir dari Mesir, ayo dan keluar. Dengan pakaian yang dia pakai. Dengan kasut yang dia pakai. Dia berjalan di padang gurun bersama dengan orang tuanya. Usia 10 tahun, wis rada gede. Lah pakaian nih, masa ya joblek, kita udele gitu Bapak Ibu? Kayak ndak, mesti juga. Loh, kapan itu kasut itu modot, kain tiba-tiba modot, kapan? Ini yang gak habis dipikir saya. Usia 10 tahun, usia 20 tahun, sampai usia 41 tahun. Pakaian yang waktu 1 tahun, kasut yang waktu 1 tahun, tidak rusak. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau Tuhan menuntun dengan caranya Tuhan, kalau Tuhan menuntun dengan caranya Tuhan,
Dah di sini aja, Bapak Ibu bisa angguk-anggukan, bisa geleng-geleng. Betul enggak? Ini loh. Kain pun bisa modot loh Bapak Ibu. Sepatu pun bisa membesar. Luar biasa. Tuhan punya cara hebat untuk menunjukkan kuat kuasanya. Kok jangankan begitu, air jadi anggur aja gampang. Amin? Amin? Kok begitu, Laut Merah segoro dibelah gampang. Kok cuma nambahi ukuran sepatu dari ukuran 20 jadi 43, gampang sama Tuhan. Kok nambahi sepatu dari baju yang ukuran S, tiba-tiba jadi S1, S2, terus kemudian ke ML, terus XL, terus XXXL. Bisa enggak? Nek mungkin Bapak Ibu ngangen-ngangen sekarang, oh mikir kok, apa iso toh Om? Apa iso toh? Loh, aku dewe ya bingung kok caranya Tuhan kok. Kalau Tuhan sudah mau bekerja, hebat luar biasa. Ulangan 29 ayat 5, baca lagi. Pakaian mereka tidak menjadi rusak di tubuh mereka. Dan kasut tidak menjadi rusak di kaki mereka. Piye caranya Tuhan? Hebat luar biasa. Asal domba-dombanya itu mau tuntun. Kalau pakai caranya manusia ya tidak bisa seperti ini Bapak. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya kebenaran ini membawa satu pemahaman yang luar biasa penting dalam hidup ini. Kalau hari ini rasanya kok jalannya enggak seperti biasa. Harusnya deket, tapi kok Tuhan bawa kemana? Oh, Tuhan mau ajari saya lebih lagi. Tuhan mau bawa kepada saya satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan lebih lagi. Wes, pakai cara Tuhan saja. Pakai caranya firman saja. Pakai kebenaran saja. Jangan pakai cara manusia. Ketika kau mau mengikuti caranya Tuhan dalam menuntun hidupmu, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Ada mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita. Kita baca Yeremia pasal 17. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya tunggu beberapa saat, kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. Yeremia 17 5 sampai 8. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tengah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Mengertilah, renungkanlah, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Terus Tuhan biar di depan hidupmu. Terus biar Dia yang jadi jurumu di hidupmu. Ia akan menuntun engkau dan saya ke dalam segala kebenaran Tuhan. Dan ketika Tuhan menuntun ke jalan apapun, kadang-kadang tidak biasa, di luar akal nalar pikiran manusia, percaya Tuhan mau tunjukkan kuasanya di sana. Tetap pakai caranya Tuhan, jangan pakai cara manusia. Mujizat setiap waktu, setiap hari akan ada untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Ya, Gembala kami. Yesus, Ya, namamu Gembala kami. indah. Sungguh baik Engkau. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku Saya udah makin berdiri. selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Terima kasih. Ku selalu siap sedia menuntun kami. Yang layak terima puji hormat semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih.
berkekuatan, Kau yang layak terima segala pengakuan. Ya Bapakku yang Dia siap setia menuntunmu. Dia siap setia menuntun hidupmu. Kau yang mulia, Tetap Kau yang harapan yang tinggi kepada begitu Tuhan. perkasa. Jadilah domba-domba yang baik. Haleluya, haleluya. Dia punya cara yang hebat. Kami sembah Terima Tuhan, kasih Tuhan, terima kasih. kami tinggikan nama-Mu, kami agunkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ku mau Memuji-Mu, angkat tanganmu kepada Tuhan. ku selalu puji. Jemaat nyanyikan ini dengan kesungguhan. Ku mau menyembah-Mu, Yes. ku selalu Yes. sembah-Mu. Hanya Bapa kita Kau yang yang layak. layak, Gembala agung kita yang layak. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku mau memuji-Mu, Yes, yes, yes. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima Ibu Tumirin maju ke depan, naikkan doa syukur. pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Terima haleluya. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Haleluya. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih di hadirat Engkau Tuhan. Terima Tuhan sudah memimpin kami, memberkati kami. Terima kasih. Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Bila firman-Mu senantiasa Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpuji, terbesarlah namamu ya Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Lawatan-Mu luar biasa ya Terima Tuhan. kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah begitu besar kasih-Mu menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Juga kami Sanggup percaya menuntun Tuhan, kami. Tuhan sanggup menuntun Yes. menuntun kami ke jalan yang Sanggup benar ya menuntun Tuhan. gereja. Karena rencana Engkau Sanggup indah ya menuntun Tuhan. kami semua. Kami tidak mengerti apa maksudnya kasih. Tuhan, tetapi Tuhan kami Terima percaya kasih. mujizat-Mu luar biasa. Terima kasih. Kuasa-Mu luar biasa ya Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima Bila firman-Mu pada malam hari ini termeterai Terima dalam hati kasih. kami masing-masing. Menjadi kekuatan iman kami masing-masing Tuhan. Ajari Terima kami kasih. menjadi domba-domba Engkau yang selalu menurut Tuhan akan gembala Amin, ya Tuhan. amin, amin. Biarlah kami Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Amin, Tuhan. amin, Ajari kami selalu berjalan di belakang Engkau ya Amin, Tuhan. amin, amin. Menuruti jalan Engkau ya Tuhan. Amin, Karena amin. rencana Engkau sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba Engkau yang sudah menyampaikan kasih. firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, memberkati dalam senantiasa Tuhan pekerjaannya, rumah tangganya, cukupi segala keperluannya ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, bila hikmat akal budi selalu ada di dalam Terima hamba-Mu. kasih. Hamba-Mu bila membawa kami sidang jemaat-Mu ya Terima Tuhan, lebih hari kasih. lebih taat Terima kepada Tuhan. Terpuji, terbesarlah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami senantiasa berdoa, kami serahkan kesehatan Bu Yuli hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan senantiasa memberkati Kami kekuatan, memuji kesehatan, Tuhan. kesembuhan Kami yang dari memuji Engkau ya Tuhan. Semuanya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan pada sore hari ini yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin pemain musik, WL, singer, juga yang kolektan, terima tamu, juga bagian LCD, semuanya hanya kami serahkan dalam Yes. tangan kuasa Tuhan. yes. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan senantiasa memakai Yes. menjadi alat-Mu Amin, ya Tuhan. amin, Kiranya Tuhan memberkati, semuanya hanya kami serahkan dalam tangan Amin. kuasa Tuhan. Tuhan
berbahagia kami yang hadir pada saat ini. Kami menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingat akan saudara kami yang tidak hadir. Mungkin saat ini sedang sakit, tolong Tuhan jamah belah mereka kesembuhan. Yang lemah imannya beri kekuatan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Semuanya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi pribadi lepas pribadi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan pada malam hari ini melalui firman-Mu Tuhan, teguran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikanlah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa selalu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan yang saat ini sedang menghadapi adanya COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, para medis yang senantiasa menanganinya. Kiranya Tuhan beri belas kasihan, senantiasa semuanya dapat lekas terselesaikan. Terlebih-lebih Tuhan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dimanapun mereka Tuhan berada, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menjauhkan dari semua mara bahaya, menjauhkan dari kuasa penyakit, menjauhkan dari semua wabah virus. Bila kami boleh hidup dimanapun kami berada, boleh aman, tentram oleh lindungan Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada saat ini Tuhan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Doa ucapan syukur kami hanya kami persembahkan kehadirat Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Waktu saya serahkan. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Terima kasih kami sudah diberkati oleh Tuhan. Buat iman kami, percaya kami kepadamu, semakin hari semakin kokoh, teguh. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan kami, ada banyak berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk 75 tahun Indonesia kami, untuk kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan sudah beri untuk negara tercinta kami. Kami bangga ada jadi bagian di negeri ini. Kami mencintai Indonesia kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati di HUT RI yang ke-75 ini. Jadikan kami semua sarana Tuhan untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih untuk para pemimpin yang terus bertanggung jawab untuk sejahteranya negeri kami. Berkati mereka semua Bapa, berkati mereka. Buat mereka semakin hari semakin berhikmat, takut akan Tuhan, sehingga membawa negeri tercinta ini terus di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih acara yang diadakan, meskipun secara sederhana, Bapa kami mohon, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, jauhkan dari segala hal yang tidak Kau perkenan. Buat kami senantiasa percaya dan yakin, pertolongan-Mu nyata bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Terima kasih anak-anak kami yang kembali kepada sekolah, pendidikan mereka, ataupun pekerjaan mereka, baik di luar kota ataupun di luar negeri mereka bekerja. Tuhan tolong mereka semuanya, seperti Tuhan menjaga kami, Tuhan juga memberkati dan menjaga mereka semua. Kami yang kembali kepada aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami mau kerjakan itu semua dengan penuh tanggung jawab, disiplin penuh. Kami akan dan terus mau jadi teladan bagi rekan-rekan sekerja kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami, dan kami siap untuk jadi alat Engkau kembali, nama-Mu dimasyurkan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang umat-Mu sudah korbankan, persembahkan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Engkau semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kami, dan kami ambil bagian di dalamnya.
Dan jika sebentar kami pulang, Bapa, Gembala kami yang agung, kami rindu Engkau terus menuntun kami, memberkati kami semua masing-masing pribadi. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya Gembalamu yang baik, Yesus Kristus, dengan segala kebenaran firman-Nya akan menuntun engkau. Oleh sebab itu pulanglah dengan yakin dan percaya Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Yakin dan percaya apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil karena Tuhan yang beserta dengan engkau. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memberkati kita masing-masing pribadi pada kesempatan yang baik malam ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat sahabat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, anugerahnya kau sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kami percaya minggu ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini Tuhan berkati, syukur beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.